Beliau Dr. Daeng Nazir, pengawas pajak nasional. Ya, beliau sudah lama resign. Iya kan ya? Tapi Sri Mulyani masih minta dia juga. Dia berkali-kali ngomong setiap ketemu saya, sering saya bilang ke Bu Menteri, Ustaz, ini pajaknya zolim, 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 nariknya udah zolim, orang terlambat dikenakan kezaliman baru lagi dengan berlipat-lipat dendanya. Iya kata dia, Ibu. Sering disampaikan ke dia, Ustaz. Tapi ya semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Itu adik kelas saya waktu di Amerika, kata dia. Dr. Daeng Nazir itu dia tamat angkatan pertama dan dapat S3 keuangannya dari Amerika, Bu ya. Ya. Dia udah resign lama, tapi kemudian di masa Bambang Brojonegoro itu juga adik kelasnya dia minta, Pak Bambang minta dia untuk menjadi pengawas pajak. Dia minta fatwa saya. Ya, saya katakan, Pak Daeng, kalau Anda kasusnya beda dengan pegawai pajak yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Zain bin Taimiyah, seorang penarik pajak halal bagi dia bekerja dengan syarat satu. Apa syarat satu itu? Dia bisa berfungsi untuk meringankan beban orang yang dizalimi. Sama fungsi konsultan pajak. Ini baginya halal. Maksudnya Ustaz, kata Pak Dr. Daeng Nazir, dia cerita, Pak Dr. Daeng cerita ketika dia kepala bea cukai di Provinsi DKI Jakarta, itu pemasukan ke Pemda DKI penuh dari masuk cukai. Ya, karena tidak ada orang-orang seperti Gayus di masa dia sebagai kepala kantor pajak. Kalau begitu Anda terus di kantor pajak. Lah, bukannya haram, Ustaz? Iya, karena kalau Anda resign, masuk orang seperti Gayus, akhirnya pendapatan negara atau pemerintah daerah berkurang atau tidak? Ketika kurang, apa yang diterapkan oleh orang-orang zalim ini? Tambah lagi pajak yang lain yang dulu nggak pernah ada pajak. Warung warteg kan dulu nggak pernah ada pajak. Warung Padang kan nggak ada pajak. Karena orang-orang zalim ini, wah kurang uang gua nih. Tambah pajak yang lain yang nggak pernah pajak pun dipajak. Maka di sini fungsi Anda bisa mengurangi kezaliman. Itu dia sekarang sebagai ketua pengawas pajak nasional membuat undang-undang pajak, bisa dia mengurangkan bagaimana menyelamatkan kezaliman terhadap rakyat Indonesia dengan cara beberapa poin-poin undang-undang yang bisa dia batalkan. Ini kalau begini Anda wajib bekerja di sini karena mengangkatkan kezaliman, minimal mengurangi kezaliman. Kalau ibu bekerja pajak seperti itu bagus. Ketika cuman dampaknya kalau pegawai masih rendahan, karir nggak naik-naik. Karena setiap Anda disuruh narik pajak, Anda bilang, oh enggak pajaknya bagus, nggak apa-apa. Padahal dia bermasalah. Artinya bagaimana Anda menyelamatkan orang yang dizalimi itu boleh. Tapi bagaimana Anda menarik sebanyak-banyaknya sehingga membahagiakan negara si tukang zalim, berarti pekerjaan Anda adalah sebagai a'wanus sultan tadi. Pembantu orang yang zalim hukumnya berdosa. Tapi kalau membantu orang yang dizalimi seperti konsultan pajak, dia membantu siapa? Membantu negara atau membantu wajib pajak? Orang terzalimi atau tidak itu? Nah, ini bagus kerjanya. Pindah aja buat jadi konsultan pajak. Ustadz, saya datang ke Banjarmasin. Saya ingin konsultasi. Saya ingin ninggalin ini semua. Maka saya katakan, wahai saudaraku, Anda orang hebat. Tinggalkan itu karena iman. Meskipun saya tahu persis Anda mencari rezeki di dalamnya. Makanya saya katakan itu orang-orang hebat. Itu orang-orang luar biasa. Dan saya katakan, saya apresiasi kawan yang seperti ini. Bersyukur Anda kepada Allah. Minta istiqamah kepada Allah. Karena pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Di antaranya yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Doakan saya untuk dapat pekerjaan yang halal. Di situ ujiannya. Kita tidak memakai fatwa yang mengatakan boleh bekerja di riba kalau seandainya belum dapat pekerjaan yang layak. Itu fatwa yang menyimpang.
Fatwanya tidak dihadapi dengan keimanan. Banyak orang yang ketika mau meninggalkan yang haram itu tarik ulurnya, maju mundurnya, mau dan tidak maunya dikendalikan oleh setelah ini saya mau mendapatkan apa. Banyak di antara mereka yang keluar bank gitu ya, kemudian ternyata setelah keluar bank tidak mendapatkan penghasilan yang layak, dia mengeluh, saya sudah tinggalkan yang haram, kenapa belum Allah gantikan dengan harta yang halal. Maksudnya adalah belum Allah beri pekerjaan yang sama seperti penghasilannya ketika di bank. Bukan demikian cara berpikirnya. Ketika kita meninggalkan yang haram, bukan untuk kemudian kita mendapatkan yang lebih banyak harta lagi, bukan. Namun ketika kita meninggalkan yang haram, tujuan besarnya adalah untuk membebaskan diri kita dari neraka. Anda tinggalkan yang haram demi Allah, padahal Anda tidak tahu makan apa besok, kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram, gaji yang mungkin puluhan juta, semua tunjangan dia tinggalkan, tapi karena haram dia tinggalkan karena Allah. Orang yang mengatakan saya tinggalkan, saya keluar Ustaz karena saya takut kepada Allah, saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah, dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ingat itu baik-baik, wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Bila itu adalah suami, maka seorang istri yang sayang dengan suaminya, apapun dia lakukan untuk suaminya agar dia dengan suami dan anak-anaknya bisa berkumpul nanti di sorga. Kan tidak nyaman ketika anak-anak dan Anda berada di sorga, lalu suami masuk ke neraka gara-gara dia beli mobil untuk kebutuhan keluarga dengan cara riba, atau beli rumah dengan cara leasing riba. Kemudian gara-gara itu dia dimasukkan ke neraka, lalu anak-anak tanya, Mi, Abi di mana? Apa jawaban Anda? Tentu Anda katakan, abimu di neraka nak, gara-gara dia ingin menyenangkan hidup kita. Ya. Maka tentu akan terganggu kebahagiaan tadi. Yakin mau kerja di bank. Jadi kamu baru lulus kuliah, fresh graduate, terus sekarang lagi nyari kerja. Jadi kamu mantengin lowongan kerja di koran, di internet, datang ke job fair, bikin akun LinkedIn. Kamu masih meraba-raba, nggak yakin mau kerja di mana. Kamu masih bingung menentukan karir. Pokoknya dapat kerja dulu lah, biar cepet-cepet bisa punya nafkah sendiri. Di situ kamu nemu banyak lowongan kerja dari bank, apalagi kebanyakan menerima segala jurusan. Terus kamu mulai mikir, kayaknya jadi pegawai bank boleh juga. Pakai dasi, jas, kantornya keren, jam 3 udah tutup, pakai AC, udah gitu duitnya banyak. Udahlah ngelamar di bank aja. Tapi sebelum kamu benar-benar memutuskan, kamu perlu tahu sisi lain kerja di bank, yang kayaknya memang banyak orang nggak tahu. Paling nggak ada 4 hal yang harus kamu tahu sebelum kerja di bank. 1. Beban kerja tinggi. Kantor bank yang sering kamu datangi memang tutup jam 3 sore. Tapi waktu banknya tutup, justru saat itulah pegawai di dalamnya mulai kerja. Setelah kantor tutup, urusan sama nasabah selesai. Baru mereka bisa ngurusin kerjaan mereka sendiri. Marketing, cleansing data, bikin laporan. Banyak laporan. Udah gitu meetingnya juga banyak banget. Sehingga pegawai bank itu pulangnya malam. Malam banget tiap hari. Bahkan weekend atau hari libur juga seringnya ya tetap kerja demi ngejar target. Intinya bank itu kan di sektor finansial. Nah, sektor finansial itu berputar sangat cepat. Kayak katanya Gordon Gekko di film Wall Street, money never sleeps. Akibatnya pegawai bank pun kerja lembur bagai kuda. 2. Kerja di bank risikonya besar. Walaupun kerja di bank itu seringnya dalam ruangan yang nyaman, tapi ternyata risikonya ada banyak. Kayak misalnya risiko harus ganti duit nasabah karena salah hitung, salah kurs.
Ini nggak jarang terjadi loh, ini sering ganti pakai duit sendiri. Terus ada istilah, kerja di bank itu harus siap, satu kakinya ada di penjara. Jadi karena bank itu banyak regulasinya, kita salah dikit itu udah bisa fatal. Salah proses ngucurin kredit, penjara. Gak sengaja bocorin data nasabah, penjara. Keliru tanda tangan, penjara. Belum risiko kejahatan yang mengancam nyawa. Soal ketiga, penghasilan. Banyak orang kira kerja di bank bisa kaya raya. Ya, bank memang tempatnya uang. Cuman masalahnya, uang bejibun itu bukan punya kita. Gaji di bank memang lumayan, tapi dibandingkan sama apa dulu? Kalau dibandingkannya sama, buruh pabrik, UMR, outsource, yang memang lebih gede. Tapi kalau dibandingkan dengan beban kerja dan risiko kerja, persepsi langsung berubah. Nggak sebanding banget. Beneran deh. Lagi pula, ada sektor-sektor lain yang lebih bagus ngasih benefit daripada bank. Misalnya IT, telekomunikasi, oil and gas, terus startup-startup yang lagi beken. Misalnya e-commerce. Masalah 4, ini yang paling penting, terutama kalau kamu muslim, riba. Bank itu penghasilan utamanya dari bunga kredit. Bunga kredit itu dalam Islam termasuk riba. Riba itu haram, dan kadar dosanya ngeri banget. Dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah, harta kita pun jadi nggak berkah. Jadi cari pekerjaan zaman sekarang memang susah, dan bank ngasih banyak kesempatan karir. Tapi ngambil pekerjaan tanpa pertimbangan matang malah bikin kita nggak bahagia. Dan sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang mengundang berkah.